Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun saat ini kita masih dalam masa pandemi, semoga tidak menurunkan semangat kita untuk belajar, terutama mengenai teknologi informasi. Yaps, di video kali ini kita akan bahas mengenai perkembangan teknologi informasi. Ngomong-ngomong tentang teknologi informasi, mungkin kita sudah nggak asing lagi ya, karena setiap hari kita menggunakan teknologi ini berupa handphone, internet, televisi, dan sebagainya. Tapi membahas mengenai perkembangan teknologi informasi, kira-kira teman-teman udah tahu belum sih bagaimana ya sejarahnya ditemukan teknologi informasi sampai sekarang? Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai perkembangan teknologi informasi di dunia dan juga di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Halimah dengan NIM akhir 03, ada Yuliah Nurul Sazida dengan NIM akhir 09, dan Siva Sokihak dengan NIM akhir 43. Untuk lebih jelasnya, berikut outline pembahasan kita hari ini. Kita akan belajar tentang yang pertama, sejarah komunikasi, yang kedua, sejarah teknologi komunikasi, yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi, dan yang terakhir, perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Yang pertama, mengenai sejarah komunikasi. Pada awal kehidupan di dunia, komunikasi digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan organis. Sinyal-sinyal kimiawi pada organisme awal digunakan untuk reproduksi. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Komunikasi dapat berupa interaktif, transaktif, bertujuan atau tidak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Selanjutnya, menurut Laswell, komponen-komponen komunikasi itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, pengirim atau komunikator atau bisa disebut sender. Yang kedua itu ada pesan atau message. Yang ketiga ada saluran atau channel. Yang keempat, penerima atau communicate atau receiver. Dan yang terakhir itu ada umpan balik. Umpan balik di sini atau sering kita sebut yaitu feedback. Sebelumnya kita telah membahas sejarah komunikasi mulai dari komponen-komponen komunikasi hingga proses komunikasi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perkembangan teknologi komunikasi. Oke, kita masuk ke zaman yang pertama yaitu zaman tulisan sekitar 4000 sebelum Masehi hingga sekarang. Sebelum mengenal yang namanya kertas, bangsa Mesir kuno menorehkan catatan dan informasi berupa gambar seperti hieroglif. Dan pada masa yang sama sekitar 4000 sebelum Masehi, bangsa Lemuria juga melakukan proses tulis-menulis dengan aksara berupa tanda-tanda pada tanah liat. Nah, sebelum ditemukannya kertas juga, bangsa-bangsa lain masih terus berkomunikasi ataupun meninggalkan jejak informasi di beberapa benda seperti tanah lempung yang dibakar, prasasti dari kayu, bambu, batu, kulit, atau tulang binatang, dan daun lontar yang dirangkai menjadi suatu rangkaian yang dapat dituliskan. Nah, sekitar tahun 2400 sebelum Masehi, bangsa Mesir telah menemukan kertas yang terbuat dari tanaman papyrus. Nah, sejak saat itu juga, para cendekiawan Cina mulai menuliskan ilmu-ilmunya pada lidi dan diikat menjadi satu. Sekitar tahun 200-an sebelum Masehi, terciptalah buku yang terbuat dari kertas oleh bangsa Cina dan mulai berkembang pesat hingga diciptakannya teknik percetakan. Nah, setelah ditemukannya kertas pada zaman tulisan, maka berlanjutlah ke zaman percetakan, yakni sekitar 1440 Masehi hingga sekarang. Setelah adanya kertas, manusia pun semakin berpikir untuk memudahkan pekerjaan mereka, yakni dengan menemukan yang namanya alat cetak ataupun mesin cetak. Nah, seperti yang kita ketahui, percetakan merupakan salah satu industri yang memproduksi tulisan dan gambar secara massal menggunakan tinta, kertas, dan mesin cetak. Nah, pada masa ini banyak buku dan koran yang diterbitkan melalui percetakan offset, sablon, cetak relief, dan sebagainya yang semakin berkembang sesuai zamannya.
Selain itu, koran-koran yang diterbitkan saat ini banyak memuat informasi seperti politik, kriminalitas, olahraga, cuaca, dan lain-lain. Selain dapat menjangkau sasaran yang luas, koran diterbitkan dengan bahan yang ringan, mudah dibuang, dan dengan biaya yang rendah. Yang ketiga, zaman telekomunikasi, yaitu pada tahun 1884 Masehi hingga sekarang. Seperti yang kita ketahui, telekomunikasi adalah suatu teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas 3. Yang pertama, komunikasi satu arah atau simplex, yaitu komunikasi yang mana pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya, pagar, televisi, dan radio. Selanjutnya, komunikasi dua arah atau duplex. Nah, komunikasi ini yaitu pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya seperti telepon, video IP. Dan yang terakhir, yaitu komunikasi semi dua arah atau half duplex, yaitu komunikasi yang mana pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian, namun tetap berkesinambungan. Contohnya seperti handy-talkie dan chatroom. Selanjutnya yaitu zaman komunikasi interaktif yang dimulai dari 1946 Masehi hingga sekarang. Pada zaman ini ditemukan teknologi komunikasi yang lebih maju, seperti komputer, komputer mikro, superkomputer, laptop, tablet PC, internet, hingga satelit. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pada zaman komunikasi interaktif, teknologi pertama yang ditemukan ialah komputer. Komputer digital pertama dengan ukuran dan biaya yang besar, sebagian besar mengerjakan perhitungan ilmiah. ENIAC, komputer awal Amerika Serikat, semula didesain untuk memperhitungkan tabel ilmu balistik untuk persenjataan, menghitung kerapatan penampang neutron untuk melihat jika bom hidrogen akan bekerja secara semestinya. Perhitungan ini dilakukan pada Desember 1945 sampai Januari 1946. Kemudian, orang-orang di pemerintah dan perusahaan besar juga memakai komputer untuk mengotomasikan banyak koleksi data dan mengerjakan tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia, misalnya memelihara dan memperbarui rekening dan inventaris. Dalam bidang pendidikan, ilmuwan di berbagai bidang mulai memakai komputer untuk analisa mereka sendiri. Kemudian yang kedua ialah komputer mikro atau mikrokomputer. Komputer mikro adalah sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Komputer mikro juga dikenal sebagai personal komputer atau PC, home computer, atau small business computer. Komputer mikro yang diletakkan di atas meja kerja dinamakan dengan desktop, sedangkan yang dapat dijinjing atau portable dinamakan dengan laptop. Komputer jenis ini dianggap sebagai perangkat yang hanya digunakan oleh satu orang saja, yang mampu menangani informasi yang berukuran 4 bit, 8 bit, atau 16 bit. Yang ketiga adalah superkomputer. Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan pada awal perkenalannya. Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an didesain oleh Seymour Cray. Superkomputer digunakan untuk perhitungan intensif seperti perkiraan cuaca, riset iklim, termasuk riset pemanasan global, permodelan molekul, simulasi fisik, seperti simulasi kapal terbang dalam terowongan angin, simulasi peledakan senjata nuklir, dan riset fusi nuklir, analisis skrip, dan lain-lain. Yang keempat adalah komputer jinjing atau laptop, merupakan komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya berkisar 1-6 kg, tergantung dari ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Komputer jinjing juga berbeda dengan komputer desktop, di mana komputer jinjing memiliki komponen pendukung yang didesain secara khusus untuk mengakomodasi sifat komputer jinjing yang portable. Sifat utama yang dimiliki oleh komponen penyusun laptop adalah ukuran yang kecil, hemat konsumsi energi, dan efisien. Yang kelima adalah tablet PC, merupakan laptop atau komputer portable berbentuk buku, memiliki layar sentuh atau teknologi tablet digital yang memungkinkan pengguna komputer menggunakan stylus atau pulpen digital selain keyboard ataupun mouse komputer. Tablet PC menggunakan layar LCD sentuh, dapat digunakan untuk menulis dengan tangan menggunakan sejenis pulpen khusus yang disebut stylus. Layarnya pun dapat diputar ke atas dan ke bawah, sehingga posisi keyboard menghadap tanah atau pangkuan atau meja, dan posisi layar tidur menghadap ke atas. Layar tablet PC juga memungkinkan untuk bergerak memutar mirip gerakan orang menoleh hingga 360 derajat.
Yang keenam ialah internet. Secara harfiah, internet merupakan kependekan daripada perkataan interconnected networking. Ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Internet ialah sistem komputer umum yang berhubung secara global dan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket. Pada awalnya, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA atau yang disebut dengan ARPANET. Tujuan awalnya yaitu untuk keperluan militer. Perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan tatap muka dan sebagian sangat kecil untuk melalui pos dan telepon, kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui internet. Transaksi tersebut kita kenal dengan nama e-commerce. Terkait dengan pemerintahan, internet juga memicu tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui e-government. Dan yang terakhir ialah satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit memiliki banyak sekali jenisnya. Ada satelit astronomi, komunikasi, pengamat bumi, navigasi, mata-mata, tenaga surya, angkasa, cuaca, miniatur, dan sebagainya. Di mana satelit ini mengorbit dengan beberapa ketinggian, dari orbit rendah, menengah, geosinkron, geostasioner, orbit tinggi. Selain itu, kita juga mengenal adanya televisi satelit dan juga radio satelit. Nah, itulah merupakan teknologi yang ada pada zaman komunikasi interaktif. Sekarang kita masuk ke perkembangan teknologi komunikasi. Nah, pada perkembangan ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa prasejarah, masa sejarah, dan masa modern. Nah, yang pertama, masa prasejarah, yakni hingga 3000 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini manusia masih sangat jauh dari yang namanya teknologi. Namun, bukan berarti manusia tidak berkomunikasi. Manusia tetap berkomunikasi dengan cara membuat gambar pada dinding-dinding gua, lalu berkembang menggunakan isyarat, alat seperti kentongan hingga simbol piktograf yang melambangkan huruf. Kemudian, masa yang kedua yaitu masa sejarah sekitar 3000 sebelum Masehi hingga 1400 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini lebih dikenal dengan masa cikal bakal teknologi modern, di mana pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir itu sudah mulai menciptakan huruf hieroglif berupa simbol-simbol yang mewakili ungkapan ataupun pembicaraan. Disusul pada 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir telah menemukan kertas yang berasal dari tumbuhan papirus, dan bangsa Cina yang mengembangkan kertas seperti yang digunakan pada saat ini. Masa yang ketiga yakni masa modern, sekitar 1400 sebelum Masehi hingga sekarang. Pada masa ini mulai ditemukannya mesin cetak plat huruf pada tahun 1455. Program komputer juga telah ditemukan oleh Augusta dan Charles pada tahun 1830. Kemudian disusul oleh Samuel Morse yang menemukan mesin telegraf dalam kode Morse, hingga pada tahun 1923 Forkin menemukan TV tabung dan Graham Bell menemukan perangkat telepon. Kemudian selain itu masih banyak lagi perkembangan teknologi yang terjadi pada masa ini, seperti pada Perang Dunia Kedua ditemukannya komputer elektronik digital pertama, hingga setelahnya ditemukannya pengkodean hypertext yang saat ini kita gunakan untuk membuat website. Hingga tahun 1973 sampai 1990 ditemukanlah yang namanya internet. Dan pada tahun 1991 sudah muncul yang namanya WWW, yakni World Wide Web. Dan pada tahun 1992 sampai sekarang, teknologi terus berkembang dan terus semakin mutakhir dan merambah ke seluruh dunia. Nah, setelah kita sudah belajar mengenai sejarah komunikasi hingga perkembangan teknologi komunikasi di dunia secara umum dari masa prasejarah hingga masa modern, sekarang kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Secara garis besar, perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia memiliki 3 aspek penting yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, perkembangan televisi. Televisi pertama kali diresmikan pada tahun 1962 melalui saluran TV TVRI. Perkembangan yang kedua ialah perkembangan satelit. Perkembangan satelit pertama kali di Indonesia diluncurkan pada tahun 1975
yang kita kenal dengan satelit Palapa A1 yang kemudian berkembang menjadi Palapa A2, A3, dan juga B1, B2, dan juga seterusnya. Nah, yang ketiga ialah perkembangan komputer dan internet. Internet mulai ada di Indonesia pada tahun 1970-an dari perguruan tinggi hingga sampai pada tahun 1993 menggunakan domain ID sebagai simbol negara. Kurang lebih itu 3 aspek penting dalam perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Oke, itu tadi pembahasan video kita kali ini mengenai perkembangan teknologi informasi. Mulai dari kita mengenal sejarah komunikasi sampai perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang bermanfaat, silakan disebar ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.